Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa penting Rabiul Awal sebagai bulan lahir dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah yang menjadi pijakan bagi tersusunnya kalender Islam Hijriah ternyata terjadi pada bulan Rabiul Awal. Maknanya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal akan jatuh bertepatan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 Masehi. Selain Maulid Nabi, ada sejumlah peristiwa penting di bulan Rabiul Awal, bahkan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad menyebut mengenai tahun ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Beberapa ahli berlainan pendapat, sebagian besar mengatakan pada tahun Gajah 570 Masehi. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah itu. Yang lain berpendapat kelahirannya itu 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun Gajah. Ada yang menafsir 30 tahun dan ada juga yang menafsir sampai 70 tahun. Para ahli juga berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya. Sebagian besar mengatakan beliau dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata lahir dalam bulan Muharram. Yang lain berpendapat dalam bulan Safar. Sebagian lagi menyatakan dalam bulan Rajab. Sementara yang lain mengatakan dalam bulan Ramadan. Kelainan pendapat itu juga mengenai hari bulan beliau dilahirkan. Satu pendapat mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal atau malam ke-8 atau ke-9. Tetapi pada umumnya mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq dan yang lain. Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kelahirannya, yaitu siang atau malam. Demikian juga mengenai tempat kelahirannya di Mekah. Kausin de Perceval dalam esai Sur Historis de Arabis menyatakan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Agustus 570, yakni tahun Gajah, dan bahwa dia dilahirkan di Mekah di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Ibnul Qayyim dalam Za'adul Ma'ad berkata, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Rasulullah lahir di kota Mekah dan kelahirannya adalah di tahun Gajah. Selanjutnya, Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul juga pada bulan Rabiul Awal. Kala itu beliau berusia 40 tahun, maka dengan ini bermula dakwah baginda secara resmi di Mekah Al-Mukarramah. Tatkala beliau sedang menyepi di dalam gua malaikat Jibril, membawa sehelai lembaran, seraya berkata kepadanya, "Bacalah." Dengan terkejut beliau menjawab, "Saya tak dapat membaca." Beliau merasa seolah malaikat itu mencekiknya, kemudian dilepaskan lagi seraya katanya lagi, "Bacalah." Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi beliau menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Seterusnya malaikat itu berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Quran 96 ayat 1-5. Lalu beliau mengucapkan bacaan itu, malaikat pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad. Peristiwa ketiga pada bulan Rabiul Awal adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bersamaan dengan 7 Juni 632 Masehi. Tatkala sakit beliau sudah makin parah, Fatimah putrinya datang menemuinya dan mencium ayahnya. "Selamat datang putriku," kata Rasulullah SAW. Lalu didudukkannya Fatimah di sampingnya. Ada kata-kata yang dibisikkan ketika itu. Fatimah lalu menangis, kemudian dibisikkannya kata-kata lain. Fatimah pun jadi tertawa.
Bila hal itu oleh Aisyah ditanyakan, Fatimah menjawab, sebenarnya saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, Fatimah mengatakan bahwa ayahnya membisikkan kepadanya bahwa ia akan meninggal oleh sakitnya sekali lagi. Itu sebabnya Fatimah menangis. Kemudian dibisikkannya lagi bahwa putrinya itulah dari keluarganya yang pertama kali akan menyusul. Itu sebabnya ia tertawa. Karena panas demam yang tinggi itu, sebuah bejana berisi air dingin diletakkan di samping beliau. Sekali-sekali beliau meletakkan tangan ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke muka. Begitu tingginya suhu panas demam itu, kadang sampai beliau tak sadarkan diri. Kemudian beliau sadar kembali dengan keadaan yang sudah sangat payah sekali. Karena perasaan sedih yang menyayat hati, pada suatu hari Fatimah berkata mengenai penderitaan ayahnya itu, "Alangkah beratnya penderitaan ayah." "Tidak, takkan ada lagi penderitaan ayahmu sesudah hari ini," jawabnya. Maksudnya, ia akan meninggalkan dunia ini, dunia duka dan penderitaan. Peristiwa penting lainnya di Rabiul Awal adalah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sepakat mengangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya pada 17 Rabiul Awal, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ini kemudian diperingati Umar bin Khattab sebagai lahirnya tahun Hijriah. Lalu dibangunnya masjid pertama, Masjid Quba. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad dan rombongan melakukan perjalanan hijrah. Beliau sempat mampir di daerah Quba. Di sana, Rasulullah menginap di rumah Amr bin Aus selama 4 hari. Selama berada di Quba, Rasulullah membangun masjid untuk pertama kalinya, yakni Masjid Quba. Selanjutnya, sholat Jumat untuk pertama kalinya juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk mengerjakan sholat Jumat saat melakukan perjalanan hijrah di bulan Rabiul Awal. Maka Nabi dan sahabat pun melakukan sholat Jumat. Ini merupakan sholat Jumat pertama kalinya yang dilaksanakan Rasulullah. Masih banyak peristiwa penting yang bersinggungan dengan umat Islam pada bulan Rabiul Awal. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.